Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada saudari-saudara sudah mau menghadiri bimbingan kelompok pada malam hari yang berbahagia ini. Sebelum kita mengawali kegiatan bimbingan kelompok kita, mungkin supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin dari audiens sekalian ada yang mau memimpin doa, saya persilahkan. Ada? Oke, silakan. Jadi untuk perjalanan kita masing-masing segera dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada saudara telah memimpin doa. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, ada pepatah bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Jadi alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelum saudara-saudari mengenalkan diri, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Sukandi Harun, panggil aja Bang Harun. Merasa selaku pemimpin bimbingan kelompok pada malam hari yang berbahagia. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh saudara yang sebelah kiri saya. Baik, nama saya Muhammad Isa, jadi biasa dipanggil Isan. Lanjut. Baik, saya Fazrul Azmi, biasa dipanggil Fazrul. Fazrul. Silakan. Nama saya Ini Sumti, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Khairisa, biasa dipanggil Ica atau Isa. Kalau saya sendiri Maulana, Bang. Saya Saiful. Jadi mungkin kawan-kawan belum terlalu kenal nih kan. Mungkin nanti seiring berjalannya diskusi bimbingan kelompok ini, mungkin nanti saling mengenal antara satu yang lain. Jadi kita bimbingan kelompok ini ada beberapa aturan yang kita terapkan supaya berjalan dengan baik. Yang pertama itu kita duduknya memang melingkar seperti ini letter U, karena kita kekurangan masih ada belum kawan-kawannya yang belum hadir, kan ini letter U kan. Supaya apa? Kenapa dibuat letter U? Supaya nanti ketika kawan-kawan menyampaikan argumennya, menyampaikan pendapatnya, bisa dilihat oleh kawan-kawan yang lainnya, supaya tidak ada yang saling berkesinggungan. Kan nggak etis kan jika ada kawan yang berbicara di depan tapi ada juga kawan yang masih kita belakangi, kan nggak enak. Kalau ini kan lebih leluasa, kita bisa melihat kawan kita si A dengan si B. Nah, berikutnya itu ada beberapa tujuan dari bimbingan kelompok kita ini. Mungkin ketika nanti kawan-kawannya ada yang menyampaikan pendapat, mohon kiranya kita terima dan kita maklumi bersama. Ketika ada rahasia-rahasia yang ingin diungkapkan, silahkan ungkapkan saja. Namun ketika memang itu tidak bisa, ya dipendam saja terlebih dahulu. Boleh mengkompir saya nanti ketika selesai bimbingan kelompok. Seperti itu. Cuman hendaknya nanti audiens ketika ada ketika ada pendapat dari kawannya yang mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan kawan-kawannya gitu. Apa bisa dimengerti saudara-saudara? Bisa ya, bisa dipahami ya. Jadi sebelumnya ada di sini yang pernah ikut bimbingan kelompok? belum. Oh, belum sama sekali, berarti ini perdana. Mudah-mudahan bimbingan kelompok kita ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin saya yang akan memandu bimbingan kelompok kali ini sebagai pemimpin kelompok. Paling tidak kita bimbingan kelompok sekitar 30 menit atau lebih kurang makan. Jadi sebelumnya ada yang tahu nggak? Atau bisa kalian pahami nggak apa itu bimbingan kelompok? Jika ada kawan yang tahu, boleh mengacungkan tangannya, baru sampaikan pendapatnya. Begitu juga seterusnya nanti. Mungkin ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Enggak. Sebelah sini ada yang tahu? Oh, nggak ada. Jadi sedikit saya jelaskan. Bisa kita lihat dari pengertiannya saja.
itu bimbingan kelompok. Artinya itu kan sebuah bimbingan yang diberikan oleh pemimpin bimbingan kelompok kepada audiensnya yang terdiri dari lebih dari 2 orang. Karena kelompok itu kan yang dikatakan dengan kelompok itu lebih daripada 2 orang. Kalau 2 orang itu belum kelompok namanya, masih personal kan, masih pribadi. Nah, dengan harapan nanti ketika kita sudah diskusi itu dapat menyelesaikan topik-topik yang akan kita bahas, baik itu topik yang masih viral ataupun topik yang saya bawakan langsung. Cuman berhubung kali ini kita masih pertemuan pertama, bagusnya bagaimana pendapat kawan-kawan? Apakah kawan-kawan mungkin ada nih pendapat mengenai topik yang paling bagus dan yang masih hangat untuk kita bincangkan di sini? Yang lagi tren-trennya ada? Apa itu saudari Indonesia? Ini kan lagi Piala Dunia, jadi Ya. banyak orang yang berjudi. Oh, betul. Jadi dampak Piala Dunia Dapat judi. Dampak negatif dari Piala Dunia. Negatifnya dari Piala Dunia. Boleh juga, sangat menarik ya. Terima kasih kepada saudari Indonesia. Mungkin dari saudara lain ada yang ingin menyampaikan topik yang ingin kita bahas? Saya Pak. Silakan. Jadi Pak, masalah keluargaan itu KDRT. KDRT Pak. Oh, masalah KDRT. Baik, terima kasih saudara Ihsan. Ada lagi yang ingin mengajukan? Saya Silakan. kan di daerah kita ini terdapat banyak pergaulan bebas ya. Ya. Salah satunya itu ya itu tadi. Ya. Contohnya itu judi online tadi. Saya setuju dengan pendapat saudari Ica. Baik, terima kasih saudara ini. Jadi ada lagi saudara pendapatnya? Nggak ada Pak, itu aja. Ada. Berarti ada 2 opsi nih. Iya Pak. Yang pertama pengaruh negatif daripada Piala Dunia. Yang kedua itu KDRT. Jadi saya lemparkan ke forum, mana yang menarik nanti dipilih oleh kawan-kawan, mana yang paling banyak yang memilih, berarti itulah topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu KDRT. Di sini siapa yang memilih KDRT? Acungkan tangannya. Saudara Ihsan 1. Berikutnya? Gak ada. Tidak ada. Ini KDRT? Ya. Oh, 2. Bukannya tadi dapat ini ada? Berkesinambungan juga dengan pergaulan bebas tadi. Oh ya, terima kasih. Ya. Ya. Oh, Karena 3. dari Piala Dunia ini bisa menyebabkan KDRT juga. Oh, betul. Saya setuju. Terima kasih. Saudara siapa nama? Pasti Oh, Fazrul. Terima kasih. Ada lagi? Enggak. ada Pak. Ya, ada 3 nih. Yang memilih ini cukup kuat juga. Berikutnya itu ada pengaruh negatif Piala Dunia. Siapa yang pilih? 2. Ini nggak ada. Enggak. Oh, berarti 3. Kayak mana nih? Harus konsisten lah. Saya Jangan tadi milih Piala apa KDRT. berarti gini Pak, mungkin Nah, gimana? kita membahas dua-duanya Pak. Jadi tidak ada yang buruk sama. Berarti kita ada 2 tadi pilihan. Yang pertama KDRT dan pengaruh negatif Piala Dunia. Namun saran dari saudara Ihsan tadi menyarankan bahwasanya kita menggabungkan, menyangkut pautkan antara Piala Dunia dengan KDRT. Bagaimana kesepakatan forum? Sepakat kita ambil topik tersebut? Pegang. Saya tidak sepakat. Karena Kenapa? KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, betul. Jadi ini kan kita bahas tentang apa tadi? Tentang Piala Dunia yang ke judi. Iya. Itu saya rasa cukup panjang juga yang akan kita bahas kalau kita sambungkan dengan KDRT. Karena kita di sini belum tahu siapa yang jadi siapa yang jadi korban KDRT di Piala Dunia atau judi. Belum ada Lebih kasus. baik kita ambil aja contohnya ke apa tadi namanya judi online di judi pada Piala Dunia untuk remaja, nggak usah kepada orang tua. Untuk remaja sekarang kan untuk orang-orang kuliah banyak
yang menghabiskan duitnya untuk Piala Dunia, untuk judi. Itu kan nggak ada apa namanya sangkut pautnya dengan keluarga ataupun KDRT, kekerasan dalam rumah tangga gitu. Lebih Baik, terima kasih saudara. Silakan ini. Izin berpendapat, kalau menurut saya itu dampak Piala Dunia itu ada kepada keluarga. Ada. Iya, karena tidak semua remaja yang mengerjakan judi online Ya. itu. Karena ada bapak-bapak yang sudah berkeluarga juga membuat judi online gitu. Jadi itu berdampak buruk. Kalau memang nanti gara-gara judi online itu perekonomian mereka melemah atau turun, bisa jadi suami itu bertindak keras. bertindak keras kepada keluarganya gitu. Ya, baik. Terima kasih saudara, ini masuk akal juga. Memang berkesinambungan. Jadi saya menyimpulkan bahwasanya memang Piala Dunia kali ini memang tidak hanya mengenai judi saja, tapi ada hubungannya juga dengan KDRT. Mungkin masalah ekonomi dan sebagainya kita tidak tahu. Mungkin nanti kita kupas jika saudara-saudari menyetujui topik tersebut, artinya kita menyetujui dampak negatif Piala Dunia berkesinambungan dengan KDRT. Apakah saudara-saudari setuju dengan topik tersebut? Setuju. Baik, terima kasih. Sebelum melangkah ke topik pembahasan, jadi sedikit saya jelaskan. Nanti ketika ada pendapat boleh disampaikan, cuman hendaknya pendapat tersebut jangan menyinggung perasaan saudara-saudaranya, jangan menyinggung fisik, agama dan sebagainya. Karena kan kita ada mengutamakan akhlak, adab itu lebih penting kan seperti itu. Jadi ketika ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan pendapat, angkat saja tangannya, jangan ragu-ragu, karena kita di sini itu diskusi, diskusi mengenai topik yang akan kita bahas. Mungkin dari kawan-kawan ada yang tahu nih, kan lagi trendingnya nih Piala Dunia saat ini, apalagi sekarang sudah masuk sesi apa sekarang? Final. Oh, udah masuk sesi final. Di sini orang kemungkinan, saya kurang tahu juga, mungkin kawan-kawan lebih memahami nanti. Disinilah titik menariknya yang kita kupas mengenai topik kita, yaitu pengaruh negatif Piala Dunia terhadap KDRT. Jadi satu-satu dulu kita bahas. Yang pertama itu nanti kita kaitkan dengan KDRT. Yang pertama itu pengaruh negatif Piala Dunia ini yang menurut saudara-saudari ketahui itu apa? Mungkin ada yang tahu? Silakan. Pengaruh negatifnya itu salah satunya yang seperti tadi, orang bermain judi, habis betul. itu menghabiskan banyak waktu di situ, bergadang. Kan bergadang itu nggak baik juga untuk kesehatannya. Ya, gitu. betul. Menghabiskan duit. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Jadi kan dari video online ini otomatis kita sudah mengeluarkan baik itu biaya otomatis dan uang. Jadi apabila dari judi itu seorang itu kalah, jadi apabila kalah itu orang itu akan merasa depresi karena harta yang ada pada dia habis karena dari judi tersebut. Berarti depresi lah intinya kan, karena efek daripada Piala Dunia ini banyak mengeluarkan uang, setiap malam nongkrong kan gitu, setiap malam nongkrong dengan kawan-kawan, minum ini itu, jadi secara tidak langsung menambah beban ekonomi keluarga. Iya. Mungkin ada, kita jangan dulu melangkah lebih jauh, spesifiknya dulu, pengaruh negatifnya ini apa sih kan gitu. Mungkin ada yang tahu lagi? Saudara Risan? Mungkin masih proses memikirkan. Jadi sedikit saya sampaikan seperti yang kita tahu. Yang namanya pengaruh negatif itu tidak ada yang bagus. Negatif, minus semuanya. Kenapa demikian? Memang kalau kita lihat fenomena sekarang lagi gencar-gencarnya di Indonesia, bukan di Indonesia aja, tapi seluruh dunia.
karena Piala Dunia. Karena Piala Dunia ini memang diadakan sebanyak 4 tahun sekali. Karena memang event yang memang betul-betul ditunggu-tunggu oleh orang. Jangankan orang, pemain bola juga menunggu nih Piala Dunia. Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali. Orang latihan mulai dari piala daerah, nasional, internasional, Asia dan sebagainya, baru bisa masuk Piala Dunia. Itu kan membutuhkan proses yang sangat panjang. Jadi ketika ada event Piala Dunia seperti ini, sebenarnya bagus. Cara tidak langsung ketika ada Piala Dunia, orang memasang fokus di mana-mana, itu bagus. Karena kan nobar, nonton bareng bola, itu kan cara tidak langsung meningkatkan ekonomi di daerah tersebut. Cuman ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya inilah yang akan kita kupas. Seperti saudari Nisa bilang tadi, bahwasanya banyak juga nih dampak negatifnya terhadap seperti banyak kali orang menjudi, taruhan. Karena kan memang menarik. Karena antar negara nih, bukan lagi klub-klub bola biasa, bukan klub-klub anak-anak bola lagi. Memang bos-bos besarnya, memang tren-tren dunia yang turun. Misal nanti Argentina main dengan Spanyol, itu orang akan pasang taruhan, baik itu di situs maupun di secara langsung persona ataupun kelompok. Itu biasa dilakukan di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin saudara ada yang pernah melihat nggak secara langsung atau ada pengalaman mengenai judi online ini, ataupun judi online maupun judi yang secara langsung kita lihat pada saat nonton bola itu. Mungkin ada dari saudara-saudari Apa bang? ketika main bola itu, ada nggak pernah saudari Indonesia lihat orang itu memang ketika klub bola itu main dia langsung pasang taruhan? Ada nggak di desanya gitu atau pengalamannya? Nah, gimana? Kemarin itu Pak ada kejadian kemarin. Ya. Ini kan saya menonton juga, ikutan menonton Piala Dunia. Jadi sebelum permainan itu orang itu Pak, sebelum permainan dimulai, orang itu ajak taruhan Pak. Ya. Berapa yang berani-beraninya satu kereta itu Pak, ataupun memang seberapa keberanian orang lain itu Pak. Jadi itu pernah kejadian kemarin itu sampai sehingga orang itu berantem Pak, pada akhirnya setelah permainan selesai. Nah, seperti yang saudara Ihsan bilang itu memang sangat betul sekali. Itu sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Gara-gara Piala Dunia, orang taruhan motor, menghabiskan segala hal, taruhan HP. Kalau kau menang ini, kamu dapat ini. Kita taruhan apa? Kamu berani atau enggak? Itu kan secara tidak langsung menumbuhkan emosional seseorang itu untuk masa dia tantangan dulu, otomatis dia jual beli kan itu yang jadi sebuah masalah pada saat Piala Dunia ini. Sebenarnya Piala Dunianya nggak salah, tapi perilaku masyarakatnya yang salah. Ketika ada kesempatan dia mengambil kesempatan di situ. Nah, jadi ada nafsu juga di situ. Jadi mungkin ada berkaitan juga di situ karena si A, si B taruhan bola, taruhannya motor, sehingga si B ini kalah menang si A. Terus istri, mungkin si B ini udah berkeluarga, si istrinya ini marah kan gitu. Iya. Mana motor abang? Udah nggak ada, mana harinya? Apa dijual? Mana uangnya kan gitu. Nah tiba-tiba udah hilang. Rupa-rupa istri tahu motor nggak ada lagi akibat kalah judi. Judi apa? Taruhan bola. Kalah si B tadi. Makanya itu sering terjadinya KDRT. Mungkin ada contoh lain yang kawan-kawan ini tahu di kehidupan masyarakat akibat nonton bola ataupun akibat gara-gara main judi bola ini, orang ini
jadi berantem, ribut di rumah tangganya. Ada bukan judi tapi Jadi akibat negatifnya. Iya, Kayak betul. saya kan ada lihat di TikTok kemarin PPP ada seminggu belakang orang tuh karena menang yang dipilihnya menang klub bolanya, terus dia happy gitu, ya betul. hore gitu, terus dia saking horenya dia kayak gangguin kawannya yang kalah, kawan tim klub yang kalah gitu. Habis itu dia dipukul gitu, mengakibatkan mereka tuh berkelahinya pun kan udah nggak ada lagi di situ tali persaudaraannya, nggak Ya, ada, betul. udah berkelahi, udah betul-betul berkelahi gitu, berdarah-darah gitu. Nah itu yang saya ketahui sih. Jadi betul seperti saudari kita bilang tadi, memang akibat terlalu ria kan. Klub saya menang nih, jadi dia merasa hebat. Wah, klub saya menang, klub kalian cemen, kan gitu. Sehingga orang melihat dia itu merasa tidak senang, sehingga emosional orang itu terpancing. Dari situlah terlalu ria, mungkin orang nggak suka lihat hal-hal seperti itu. Kalau saja kita contohkan aja pada diri kita, ketika kita melihat orang kayak itu, kita merasa ya ini kenapa orang kayak gini kan gitu. Cuman nggak boleh juga kalau main kekerasan itu tidak ada yang bagus, karena itu hal-hal yang kurang baik lah. Apalagi nonton Piala Dunia ini seharusnya kita nonton bareng itu meningkatkan tali silaturahmi kita. Ini malah jadi berantem, malah jadi ujung tombak kita, kan nggak bagus lagi, malah mengangkat tali silaturahmi kita. Mungkin itu. Jadi sekarang memang Piala Dunia ini memang lagi gawat-gawatnya. Bukan gawat apa, memang Piala Dunia nggak salah. Orang yang cara Ya, mudah-mudahan janganlah. Mungkin ada yang tahu nggak dampak-dampak sebetulnya daripada negatif daripada Piala Dunia ini? Bisa menghitung tangannya? dampak yang ngeri. Ya, silakan. Dampak terburuknya itu ya bagi kesehatan. Ya, betul juga. Itu dampak paling terburuk. Terima kasih, saudari Aini. Krisis keuangan kalau main judi kan Ya, memang betul. segala sesuatu kita butuh uang, nggak untuk judi aja. Itu hal yang paling harus dipertimbangkan. Jadi dari dampak di sana tuh, jadi Piala Dunia ini kan ditayangkan malam kalau kita Ya, di betul, sana. betul. Jadi otomatis kita ini waktu pagi masyarakat ini harus bekerja. Ya, betul. Jadi waktu dia bekerja akan terganggu karena malamnya dia begadang. Ya, betul. Dari itu Masalah waktu berarti ya. Berarti Kerugian kan, dalam diri sendiri. ya betul, salah satunya. Nah, apalagi kerugian pada fisik sendiri, Pak. Kan ada yang terang itu, kan ada yang sudah baku hantam, Ya, betul. berat tuh kan. Jadi dari situ fisik kita hancur, mana tuh nah? Buka dan bumbung dan ada gigi yang rontok dan ada patah-patah. Ya, saya setuju. Baik, terima kasih. Saudara-saudari sampaikan itu betul. Itu betul, real, memang kenyataan. Kerugian daripada negatif Piala Dunia ini berdampak pada fisik itu memang luar biasa. Karena banyak orang begadang sampai pagi, memang sampai subuh. Karena memang menarik Piala Dunia ini. Ketika kita nonton Piala Dunia, nggak usah orang, kita aja, kita merasa senang kan gitu. Karena ini Piala Dunia loh, kapan lagi, 4 tahun sekali. Nah, fisik, habis itu ekonomi kena, karena kan ketika kita begadang, benar seperti saudara Padrul bilang tadi, bahwasanya memang berdampak ke ekonomi, yang paginya orang kerja sehingga paginya gara-gara orang begadang, orang nggak bisa lagi cari nafkah pagi-pagi karena tidur. Otomatis kan si bos marah, sehingga itulah sangkut pautnya, sehingga ketika di rumah tangga itu ribut, ekonomi melemah. Memang betul ekonomi meningkat secara nasional, secara dunia, secara internasional. Cuman secara kekeluargaan memang kalau kita bisa memanage
keuangan kita dengan baik itu bagus. Nah, mungkin itu saja mengenai topik kita yang kita bahas ini. Mungkin ada solusi yang saudara tawarkan untuk Piala Dunia ini, bagaimana supaya masyarakat kita khususnya di Aceh ini tidak terpengaruh itu terhadap Piala Dunia. Terpengaruh itu gini, kalau menurut saya tuh kembali kepada individu kita dulu. Baik. Kita perbaiki diri dulu kita sendiri, habis diri kita sendiri keluarga kita. Ya, Nah betul. gitu, dari kita, keluarga kita, teman kita, nanti kalau berhasil di diri kita akan kita implementasikan kepada teman, saudara kita. Itu kalau untuk mencegah sedikit itu. Kalau besar mungkin harus ada. Kalau udah main judi-judi itu ada dari pemerintahan gitu. Ya, betul. Memang harus ada peran pemerintah Hmm, juga. peran pemerintah. Silakan. Kalau dari saya itu saling mengingatkan saja intinya begitu. Hanya saling mengingatkan saja kalau memang perbuatan judi itu salah. Ya, betul. Ada lagi solusi yang saudara-saudari Dari saya kan, kalau kita saling maaf gitu kan, kalau kita saling mengingat pasti ada seseorang itu yang selalu mata apa urusan anda. Ini penilaian saya. Jadi itu pihak penegak hukum juga harus mengambil tindakan bahwa itu dapat merugikan bukan hanya individu tapi banyak orang. Jadi bisa saya simpulkan dari pendapat saudara-saudara. Pak. Oh, ada lagi. Saya masih Silakan. keinginan untuk Mau apa? solusi, Pak. Silakan. Mungkin saya atau dengan perbaiki ini masalah perjudian, Pak kan. Iya. Jadi solusinya itu mungkin gimana, Pak? Bisa dibilang mungkin berpengaruh dengan kawan-kawan di lapangan. Walaupun memang ini Pak, mungkin kalau orang itu kasih tantangan buat kita kan ini Pak menerima kan gitu. Jadi memang jarang ada yang orang menolak. Jadi itu memang bisa dibilang masyarakat itu memang suka. Misalnya kalau ada tantangan itu dia tetap mau bertahan. Nah, mau apapun itu kan pemerintah ataupun apapun masa awal apapun itu Pak. Jadi mungkin memang Pak susah sebenarnya kalau perjudian ini susah kita kasih solusi karena kalau kemenangan itu dia ada nih Pak apa tuh Ada reward. ada feedbacknya itu Pak. Kalau menang kan dia besar kemenangannya itu Pak kan hampir 3 kali lipat gitu Pak kan. Hampir kali lipat kadang-kadang nanti 10 kali lipat gitu Pak. Jadi kalau bisa kita taruhan 30 juta itu kadang-kadang sampai 300 juta Pak kan siapa yang nggak mungkin itu Pak. Jadi kalau peluang itu Pak memang bisa dibilang kayak orang juga misalnya gara-gara tergantung kita sendiri juga gitu Pak. Cuma ya sebenarnya nggak susah Pak karena juga tergantung prinsip-prinsip masing-masing. Baik, terima kasih saudara Ihsan atas pendapat solusinya. Bagus juga nih kan. Memang individu seseorang itu kita tidak tahu. Gimana saudari Indonesia? Nggak jadi. Oh, tidak jadi, nggak usah juga. Saya kira ingin menyampaikan solusi. Jadi bisa kita ambil dari pendapat Indonesia ini siapa? Saudara tadi si Ihsan itu sebetulnya semuanya benar. Ketika kita melihat kawan ini, langkah yang paling terkecil itu kita mengingatkan kawan kita sebelah dulu, itu nggak bagus. Dan langkah yang kedua itu memang kalau memang udah berat sampai tonjok-tonjokan itu bukan ranah kita lagi, itu memang kita harus kasihkan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti WH, Satpol PP, polisi, TNI dan sebagainya, keamanan negara lah kan. Cuman dari itu semua kan nggak mungkin kita nasihati satu-satu orang. Saat ini besok kau jangan kayak gini kan gitu. Maulana besok jangan kayak gini. Susah karena terkadang nggak bisa kita handle satu-satu orang. Jadi solusi yang saya tawarkan selaku pemimpin kelompok kali ini untuk menghadang daripada pengaruh negatif Piala Dunia ini, upaya kita lah untuk mengatasi ini. Menurut saya kita bisa menggunakan media karena media sekarang ini mudah diakses.
tinggal pencet keluar hasil kan itu. Alangkah baiknya kita bermain media dengan kita menulis kata-kata, artikel, itu bisa juga. Nah, sebentar saudara Ihsan, ini kita lanjut dulu. Ya, nanti kalau mau izin ke kamar mandi nanti. Nah, jadi ini sedikit lagi, tolong sabar dulu. Kita tahap terakhir ya. Jadi memang seperti itu, kita menggunakan media, kita menulis artikel maupun buat slogan, kita post di internet, Facebook, Instagram, kita share, mungkin itu lebih bermanfaat karena itu bisa dilihat oleh orang banyak gitu. Kita isi dengan kata-kata bahwasanya Piala Dunia kayak gini boleh begadang, cuman alangkah baiknya dibatasi, ada coding juga. Gitu, jadi bagusnya. Jadi mungkin sampai di sini saja bimbingan kelompok kita pagi pada malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saudari asumsikan, apa yang kita diskusikan dapat kita mengambil hikmahnya, manfaat yang kita diskusikan tadi. Amin. Amin. Jadi mungkin bimbingan kelompok kali ini mungkin ada kesan dan pesan yang saudara-saudari sampaikan mengenai Piala Dunia ini ataupun mengenai bimbingan kelompok kita. Boleh diangkat tangannya, silakan saudari. Baik, sebelumnya di sini saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah membimbing kami dalam bimbingan kelompok ini. Sebelumnya yang kami tidak tahu apa itu bimbingan kelompok, pada saat pembentukan kami telah mengetahuinya dan kami sudah tahu bagaimana dampak positif atau negatif dari Piala Dunia tadi, dan insya Allah akan kami implementasikan yang baik-baiknya dan yang buruknya akan kami tinggalkan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih saudari. Mungkin ada lagi? Tidak ada, kita mudah-mudahan dapat mengambil manfaatnya. Mungkin ada yang mau berkomitmen mengenai Piala Dunia ini. Contoh saya kasih, bisa. Mudah-mudahan dengan adanya dengan kelompok tadi, saya ketika ada Piala Dunia saya menonton saja, saya menikmati penampilan pada Piala Dunia itu dan tidak akan berjudi lagi. Si Ihsan Pak. Gimana sih Ihsan? Ihsan Pak. Nah, baik, silakan berkomitmen. Mungkin ke depannya Pak, Saya tidak. kalau ada yang masih ada Piala Dunia juga, Gimana Pak? Bisa lebih keras suaranya? mungkin kan komitmennya juga Ya, mungkin komitmennya. kan kita nggak tahu Pak masih ada atau enggak Piala Dunia bola juga Pak. Jadi mungkin kedepannya menjadi lebih baik, menghindari yang memang perjudian yang memang merusakkan kita. Jadi kan memang kalau kita bilang kalau main itu amalan zaman dua amalan itu memang Pak kita kan harus bergandang. Ya kan, jadi memang agak susah Pak. Cuman kadang-kadang orang ada hobi juga kan itu Pak. Mau kan mungkin saya mau berubah jadi berubah lah ya, menjadi lebih baik. Oke, terima kasih saudara Ihsan sudah mau berkomitmen. Mudah-mudahan saudara Ihsan dengan adanya bimbing kelompok ini tidak lagi bermain judi online, Amin. bola, Amin. dan terhindar lah dari perbuatan itu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ada lagi yang mau berkomitmen? Tidak. Tidak ada lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf pada saudara-saudari. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.